Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Live bersama dengan Kiki Novilia. Nah, seperti biasa nih Tribuners, selama 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas tentang tokoh-tokoh ternama Lampung yang pastinya sangat menginspirasi dan juga bisa memotivasi kita semua. Dan untuk episode kali ini nih, 20 Juli 2020, kita sudah kedatangan seseorang yang keren banget nih, ada di sebelah kiri Kiki. Di Namanya Kak Erinda, buat Tribuners yang belum tahu. Jadi Kak Erinda ini adalah ownernya dari Ayam Sambaladas. Waduh, pasti bakalan seru banget nih ya. Makanya Tribuners kalian harus stay tune terus sampai dengan selesai karena kita bakalan banyak nih mengupas tuntas tentang Kak Erin. Oke, langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Erin. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? kabarnya baik? Alhamdulillah. Mhm. Tadi gimana Kak perjalanan menuju Tribun Lampung, macet kita tahu lancar nih? Enggak sih lancar kok, lancar Lancar. nyatanya kita sampai sini on time, malah sebelum waktunya. Oke, Intam ya. Iya, Nah Kak, sekarang kesibukannya atau aktivitas ini apa nih Kak? kalau aku sih aktivitasnya ya sehari-hari di Ayam Sambal Lada sih gitu kan. Mhm. Kita ngurusin dapurnya, ngurusin macam-macamnya lah semuanya. Oke, jadi Mhm. masih fokus di Ayam Sambaladas ya Kak Iya, ya? Nah mungkin Tribuners juga masih belum tahu nih Kak, Ayam Sambaladas itu usahanya seperti apa sih Kak? Usaha yang seperti apa? Mhm. Apakah Ayam Sambal Ladas itu? Ayo, apa nih apa nih? Jadi kalau Ayam Sambal Ladas itu Mhm. sebenarnya kita itu konsepnya nasi bungkus ya kan, nasi bungkus lauknya ayam Mhm. dengan sambal ladas. Nah, sambal ladasnya ini nih yang spesial ya Apa tuh? kan. Jadi kita tuh menyediakan nasi bungkus itu beda sama yang lain sih. Mhm. Jadi konsepnya sih aku pengen bikin tuh semacam kayak nasi Padang itu kan nasi dicampur-campur ya. Iya. Nah, itu sama. Jadi nasi kasih ayam goreng, Mhm. cuman ayam goreng ini beda. Ayam gorengnya itu dia meresap Heeh. terus lembut ya kan. Jadi Oke. tulangnya tuh lunak lah ya kan. Jadi dia tulangnya lunak jadi nggak keras. Mhm. Kemudian kita ada bumbu rempahnya. Nah, yang Mhm. spesial itu di situ yang bikin orang itu kadang kangen balik lagi itu kita di rempahnya. Yang pertama Mhm. rempahnya, kita kasih rempah tuh di nasinya. Jadi nasinya tuh gurih. Oke. Terus kita kasih sambel. Nah, sambel lada sini itu dia wangi dan pedas Mhm. gitu. Jadi kalau kita campur makannya karena kita kan konsepnya nasi bungkus ya, nasi Mhm. bungkus kita campur jadi satu, nasi yang pulen Mhm. pakai bumbu rempah, Oke. ayam goreng yang empuk, gurih ya kan, Oke. sama sambal ladas yang wangi dan pedas, itu kalau digabung di satu Mhm. nge-blend banget rasanya pokoknya. Waduh, bikin Waduh. ketagihan banget. Ini ngebayanginnya sampai ngiler Mhm. nih ya. Heeh. Apalagi nih ya, satu lagi kita itu free kol goreng. Mhm. Nah, biasanya kan kalau di tempat-tempat lain kol goreng itu bayar ya. Iya. Kalau kita udah dapet kol gorengnya. Mhm. Dalam Jadi satu nasi bungkus itu ya Kak ya? nah, ada Mhm. makanan sebungkus, ada kol goreng juga sama lalapan, kemangi dan timun gitu. Oke. Jadi itu perpaduan yang menurut aku tuh nge-blend banget gitu kan, nge-blend banget jadi ada kol gorengnya itu ada manis-manisnya. Jadi kol goreng itu Heeh. emang kita nggak terlalu garing jadi kayak lemes tapi dia lembut gitu kan Mhm. dan ada rasa manisnya, juicy lah Mhm. ya. Sama kita kasih kemangi juga itu nambah wangi gitu, nasinya ada wangi-wangi. Pokoknya Mhm. kalau aku sendiri aja tuh hampir tiap hari makan itu Oh pasti gitu. nggak bosen sih. Gitu. Iya, Oke, berarti itu ya Kak ya, yang akhirnya mhm, membedakan sama mhm, ayam-ayam yang lain, karena kan sekarang banyak banget tuh mhm. ayam-ayaman ya kan? Iya memang pemain ayam banyak banget, Mhm. Nah kalau misalkan untuk sambal lada sini Kak, itu, dibentuknya atau berdirinya Mhm. itu dari kapan? Kalau mulainya Mhm. itu sebenarnya dari kalau mulai awal banget dulu itu udah lama banget ya, itu dari 2000 berapa ya, 2015-an sih kayaknya ada sih ya, tapi itu dulu kita belum sukses sih di situ ya kan. Oke. Jadi sempet kita kan buka kayak warung makan gitu kan di Unila dulu kan, Mhm. cuman posisinya itu tuh aku masih juga belum tahu cara mengemas dengan baik gitu ya. Jadi Mhm. kayak orang tuh belum tahu banget product knowledge-nya gitu kan. Jadi masih jual-jualan asal juga, nggak kita Iya. unggulin, apa sih yang mau kita unggulin dari produk itu ya kan. Akhirnya kita sempat tutup waktu itu kan. Nah cuman pas sudah berjalan waktu, itu pas kemarin tahun 2019 akhir itu banyak yang suka tanya, ketemu tiba-tiba tuh ketemu orang-orang yang nanyain lagi loh, "Mbak Heeh. mana yang waktu itu ya ayam goreng yang jualan di Unila waktu itu kan?" Mhm. Itu kok nggak ada lagi, enak loh padahal kayak gini, ada beberapa yang nanya kayak gitu makanya aku pikir, ya udah kita buat lagi gitu kan, cuman dengan package yang lebih baik dan aku belajar dari beberapa kesalahan. Nah itu baru aku mulai lagi tuh tahun 2019 akhir.
2019 akhir 2019 akhir itu mulai laginya. Nah itu Oke. tahunnya. Nah terus kalau misalkan untuk inspirasinya gitu, karena kan sekarang emang banyak banget nih Kak, ada ayam-ayam goreng gitu kan. Nah akhirnya yang bikin Kakak tuh kepikiran gitu, oh kalau misalkan ini dibuat sambal adas nih, ada bumbu-bumbu yang keren banget tadi itu inspirasi dari mana tuh Kak? Jadi sebenarnya inspirasinya itu kalau ayamnya Mhm. itu sebenarnya dari mamaku, ya kan. Oke. Sebenarnya mamaku tuh bukan orang yang pintar masak, cuma dia inspirasi gitu kan. Jadi dia pernah bikin ayam goreng ya kan dengan bumbu rempah laos gitu, tapi punya mama itu maaf ya Ma, kurang enak gitu kan. Oke. Tapi itu kan apa ya, bibit inspirasi dari situ. Aku dalam hatiku, kayaknya aku bisa deh Ma bikin ayam gorengnya mama, tapi aku buat yang lebih enak lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya aku trial ya kan, trial tuh cukup lama gitu. Akhirnya aku trial dan rasanya lebih enak dari punya mama. Tapi kalau nggak tahu ya kalau kata konsumen sih ya, tapi menurut aku sama punya mama lebih enak punyaku gitu kan. Terus sambelnya itu terinspirasi dari nenekku ya kan. Jadi memang itu gabungan dari berbagai leluhur-leluhur Oke, jadi resep keluarga. turun-temurun gitu akhirnya disatu padukan. Tapi dirombak-rombak gitu ya, dirombak-rombak aku sempurnakan lagi yang menurutku itu taste-nya cocok dengan lidahnya orang Lampung gitu kan ya. Oke. Itu aku juga terinspirasi dari nenekku ya kan. Terus aku kombinasi dengan bahan-bahan lain ya kan, aku pakai trial dengan produk-produk lain, itu akhirnya jadilah sambal adas itu. Dan ternyata sambelnya nenekku dengan ayamnya mamaku tuh cocok Ya? banget, Iya. cocok banget. Setelah dan aku sempurnakan lagi, terus aku pikir lagi, tambah lagi ini, tambah lagi itu, jadi udah jadilah ayam sambal adas. Ayam sambal adas. Nah kalau misalkan untuk masa trial and error-nya itu sampai berapa lama waktu itu Kak? Kurang lebih kok sampai, kan aku sebenarnya penyempurnaan terus-menerus ya. Jadi kalau misalnya berapa lamanya tuh nggak bisa dibilang fix-nya berapa, cuman itu aku dari dulu buka sampai sekarang ya itu aku penyempurnaan terus gitu kan. Sampai berarti kan mungkin dari tahun 2015 tuh aku buka awal ya kan, tapi sampai sekarang ya udah menurut aku sih ya udah lumayan enak lah. Lumayan enak. Nggak tahu kata teman-temannya nyoba. Kalau kata customer gimana gitu ya. Kalau misalkan untuk produksinya sendiri gitu Kak, sekarang di mana? Sekarang masih di ayam sambal adas itu, satu tempat. Di mana tempatnya, di Way Halim? Dia di Jalan Gria Utama. Oke. Way Halim Permai. Kalau dari kantor pos itu dia nggak jauh lah. Kantor pos Way Halim. Terus kalau misalkan untuk menunya sendiri gitu Kak, itu ayam sambal adas itu yang memang menunya itu aja gitu atau memang ada varian yang lain ya? Varian lain ada, jadi kita tuh nggak cuma ada ayam sih. Jadi kita ada ati ampela ya kan, ada ati ampela, telur, sama ada yang lain juga sih kayak perkedel gitu, kita juga ada gitu. Tapi kita fokusnya sih masih ke ayam. Masih ke ayam. Itu jadi best seller juga tuh gimana nih? Best seller ayam ya, karena cuma memang ayam sih. Ayam. Tapi nextnya jangan khawatir, kita bakal ada menu-menu lain sih. Soon. Karena sekarang kita masih bermain di ayam dulu gitu kan. Nanti ke depannya ya insya Allah ada menu lainnya gitu. Waduh, jadi Tribuners kalian harus nungguin juga nih ya produk-produk dari ayam sambal adas ini ke depannya. Nah terus Kak, kan ini kan ayam sambal adas gitu ya. Nah ini tuh produk pertama gitu atau memang sebelumnya Kak Erin ini udah pernah buat produk-produk yang lain juga? Produk-produk yang lain udah pernah sih, cuman memang kalau yang untuk ayam sambal adas, brandnya ayam sambal adas ya inilah produk pertamanya. Produk pertama? Kalau misalkan sebelum-sebelumnya gitu pernah buat produk-produk apa Kak? Banyak sih, aku tuh berapa kali kan gagal juga ya bisnis ya kan. Dulu pernah punya usaha restoran juga ya kan, itu ya semacam nasi goreng segala macam kayak spaghetti atau apa, itu ada di restoran aku yang dulu gagal gitu kan. Itu juga ada. Jadi aku banyak belajar juga dari kegagalan aku gitu. Untuk pertama kali deh Kak Erin ini ternyata sebelumnya juga punya produk-produk lain gitu ya Kak ya. Pertama kali terjun di dunia bisnis itu tahun berapa Kak? Itu aku mungkin SMA ya gitu kan, karena aku SMA udah mulai jual-jualan juga kan. Biasa waktu aku SMA itu kelas 2 atau kelas 3 itu aku mulai jualan lauk ya kan. Jadi teman-teman kan banyak yang ngekos. Nah teman-teman ngekos itu karena kan kalau beli di kantin itu kan mahal harganya. Jadi aku minta, ya udah kalian semua bawa nasi putih aja gitu kan, nanti kalian beli lauk sama aku bawain lauk 1000-an aja gitu kan. Jadi apapun yang mamaku masak, aku bawa aja aku jual. Bukan aku yang masak tapi. Oh gitu, ternyata emang dari SMA bisnisnya tuh emang udah dijalanin aku gitu mulai sama suka Kak Erin? kuliner, itu dari mulai SMA itu Dari pertama. SMA. Iya.
Oke, menarik juga. Nah, terus kalau misalkan yang tadi Kak sempet, Mhm. ternyata gagal juga gitu ya di usaha-usaha Mhm itu. Nah, mhm. itu sempet bertahan berapa lama Kak? Yang mana tuh yang gagal-gagal Iya, itu? yang gagal-gagal. Pokoknya kalau yang gagal-gagal itu sempet kayak 2 tahun, setahun gitu gagal itu, Mmm. Cuman yang sekarang masih ada running juga ada sosis gulung itu juga masih running gitu kan, Oke. mhm. Heeh. Itu aku kalau sosis gulung, itu kan dia snack, itu dia dari tahun 2012 sampai sekarang masih running, Masih jalan masih gitu ya? running ya, Oh. masih jalan. Terus kalau misalkan yang menyebabkan gitu, hal-hal apa aja sih Kak yang Mhm, bikin akhirnya produknya Kak Enin yang sebelumnya itu mhm, gagal? gagal ya, biasanya sih kalau yang aku pelajarin banget itu aku tuh salah target gitu. Oke. Nah jadi Target market ya? Ini? jadi kayak misalnya aku mau nyosornya anak muda, ternyata aku bikin produk yang nggak sesuai di lidahnya anak muda gitu, Mhm. atau misalnya aku pengen, apa namanya, nyosor anak apa yang orang dewasa gitu kan, yang keluarga, ternyata produk aku tuh lebih cocok ke anak muda. Oke, Terus dari harga juga ternyata berpengaruh juga, heeh. harga dan tempat itu berpengaruh juga, Oke, emang cita rasanya anak muda gitu sama orang tua itu seperti apa Kak Erin? Beda sih kalau menurut aku gitu kan ya, kan Mhm. kalau misalnya anak orang tua itu kan lebih sukanya tuh yang kayak nggak aneh-aneh gitu kan Oke, ya, lebih lebih ke yang udah original gitu biasa ya? ya kan, yang udah tahu lah gitu kan. Kok anak muda kan Mhm. lebih suka yang nyoba-nyoba hal baru, terus yang ternyata ini dicampur ini, terus ini Mhm. ada hal menu-menu baru. Nah, anak muda tuh lebih suka. Mhm. Terus soal harga juga berpengaruh sih, kayak misalnya tempat ya kan. Tempat Oke. dulu kalau misalnya aku jualan di Unila gitu kan ya misalnya, itu aku kasih harga yang mahal itu nggak akan laku, ya Mhm. kan. Karena tahu sendiri kan anak mahasiswa Mahasiswa kan gitu ya, iya iya bagaimana ya bener. kan, pasti kan pengennya murah-murah ya kan. Murah, enak, besar, banyak. Terus kalau misalnya kita jual pun di tempat yang kesannya mahal, tapi kita Iya. jual murah itu pun nggak akan laku. Oh gitu? Karena orang akan meragukan gitu kan. Mhm. Kok ini jualnya misalnya di mall besar tapi kok murah banget, jangan-jangan. Nah, karena kan Oh. misalnya kita jualan di mall. Mall itu yang rata-rata datang adalah orang-orang yang mungkin lebih punya uang ya kan, dibanding Mhm. dibanding yang enggak gitu kan. Mhm. Atau mall itu pun karakternya beda-beda. Kalau Oke. misalnya kita bisa bisa pikirin lagi mall A dengan mall B itu pengunjungnya rata-rata karakteristiknya tuh beda. Mhm. Nah, itu juga mempengaruhi kegagalan juga sih. Jadi kalau misalnya Oke. produk aku ternyata middle low, ya aku Heeh. harus buka di tempat yang, pengunjungnya itu rata-rata middle low. Atau kalau Mhm. misalnya memang produk aku ini memang mahalan gitu kan, ya aku harus jual di tempat yang orang-orangnya pendatangnya tuh yang emang dia orang yang memang apa ya, mungkin kaya-kaya atau apa gitu. Mhm. Disesuaikan lagi ya Disesuaikan, targetnya. Berarti baiknya kalau misalkan ketika kita buat, suatu produk kita atau buka suatu usaha itu baiknya kita riset dulu ya Kak ya, Iya, Erin? riset itu Mhm. penting banget sih gitu, karena berapa kali aku punya usaha dan aku nggak Mhm. melakukan riset gitu, riset dalam bentuk apapun ya, kayak misalnya target market, terus produk, dan itu Oke. kebanyakan aku gagal gitu. Mhm, Nah, buat pelajaran juga nih Tribuners sekalian yang pengen mhm, punya usaha kuliner tuh harus riset dulu ternyata ya Kak ya. iya, Nah terus kalau misalkan kan tadi, makanan semua gitu ya Kak ya. Nah mhm. ini emang fokusnya Kak Erin tuh bagian makanan aja gitu atau ada usaha lainnya di luar makanan Kak? Kalau aku memang passion-ku itu adalah di makanan, Oke. Jadi Suka masak ya? heeh, suka masak. Cuman aku pikir gini ya, aku kan melakukan apapun yang sesuai dengan passion aku aja gitu, karena Mhm. dengan aku bekerja dengan passion-ku gitu kan, ketika aku down gitu kan, itu nggak patah semangat sih, cuma kalau misalnya ketika aku melakukan sesuatu yang aku nggak sukain gitu kan, nggak sesuai dengan passion-ku, pas aku putus semangat pasti aku akan tinggalin. Oke. Iya, jadi biar untuk bertahan itu sekarang kan namanya bisnis itu pasti ada naik turun ya, naik Mhm. turun. Ketika kita tidak menyukai hal itu pasti kalau ketika turun udah kita tinggalin kan. Nah itu Iya. sih gitu. Biar aku tetap bertahan dan berjuang. Oke. Terus kalau Mhm. misalkan kan tadi makanan semua, itu emang latar belakang pendidikannya Kak Mhm. Erin itu tata boga atau berhubungan dengan makanan atau gimana? Enggak juga sih, jadi kalau makan itu hobiku, tapi Mhm. kalau latar pendidikan aku itu aku di komputer sih. Oh. Tapi sebenarnya banyak yang aku dapetin di kuliah itu kepake juga di sekarang ini. Contohnya? Misalnya nih ya, karena kan kemarin tuh, eee, aku sempet, kayak diundang untuk apa namanya, alumni buat akreditasi gitu. Oh, oke. Jadi kenapa kok aku diundang sama dosenku kan, Mhm. untuk, bikin apa namanya, dari lulusan ilmu komputer ada nggak sih impact-nya ke bisnis kuliner gitu kan, dan ternyata ada loh ya kan. Mungkin orang Mhm. mikir, kok jauh banget gitu kan melencengnya. Iya dari komputer gitu ya? Jadi masak itu passion-ku, hobiku, tapi Mhm. aku untuk ngebangun usaha ya kan, itu aku butuh ilmu-ilmu yang aku pelajarin dari kuliah. Mhm. Misalnya contoh ya kan, waktu apa namanya, aku kuliah, itu kan aku belajar
analisis SWOT ya. Mungkin pasti Oke. kalau anak kuliah udah tahu ya SWOT itu apa, strength, weakness segala macam, opportunity itu aku lakukan di usahaku. Jadi kita untuk mengevaluasi ya kan setiap mungkin setiap kita mau kok usaha kita lagi bikin itu aku akan evaluasi. Nah, evaluasi kita akan cari kan kekuatan kita tuh apa, Iya. ya kan, weakness kita apa ya kan, Benar. opportunity kita apa dan threat kita apa gitu. Nah, itu akan membantu membantu kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Iya, Nah, lebih menurut siap aku ya Kak ya? iya, jadi analisis SWOT itu penting. Terus selain itu juga kita ada namanya flowchart ya kan. Apa itu? Flowchart itu mungkin nggak semua itu di bidang dipelajari. Kalau aku flowchart itu aku bikin tuh kayak alur ya. Alur itu kayak misalnya kita bikin SOP ya kan. SOP itu kan bikin kita pakai alur. Jadi mulai proses ya kan. Terus kayak misalnya contoh nih ya, misalnya contoh aku menggoreng ayam. Menggoreng ayam itu kan harus pakai SOP. Dari mulai kita ambil ayamnya, terus kita goreng, panaskan minyak. Nah, itu kan kita butuh step-step ya. Nah, itu kan kita bisa buat alur. Nah, dulu flowchart yang aku pelajarin di kuliah itu bisa aku pakai buat membuat bagan biar itu terbaca lebih mudah dibanding kayak cuman 1, 2, 3, 4, 5 itu kan lebih mudah pakai bagan gitu kan. Jadi kayak panas, semacam itulah ya gitu. Nah, itu beberapa contoh yang aku dapat di kuliah. Akhirnya ilmunya kepake gitu ya di usaha. Dan terpakai juga di usaha. Terus kan kalau aku di komputer kan aku juga belajar Excel banyak ya. Excel, apalagi Excel yang lebih kayak formula-formula itu lebih deep ya dibanding kalau misalnya kita cuman Excel standar. Nah, itu penting banget dipakai buat kayak bikin laporan atau perhitungan-perhitungan apa ya gitu kan. Itu kan formula-formula di Excel itu kan juga sangat pakai juga gitu yang kita pelajarin di kuliah. Jadi sebenarnya banyak yang aku dapat di kuliah dan itu bisa aku terapin di usaha gitu. Nah, itu sih jadi. Waduh, gitu. keren banget. Terus Kak, kalau misalkan sekarang nih di usahanya Kak Erin itu ya, jumlah anggota karyawannya gitu tuh berapa Kak sekarang jumlahnya? More or less sih ya 20 lah sekarang itu. 20. Semuanya 20. fokus di sambal ladas atau di sosis gulung itu juga? Kalau sama sosis gulungnya sih kayak lebih sih. Sekitar ya 20 lah kurang lebih lah. 20 lah kurang lebih. Oke. 20 itu semuanya di W Halim gitu ya untuk membantu produksi atau gimana? Semuanya di W Halim, cuma ada beberapa yang ada tersebar juga di beberapa tempat gitu. Oke. Terus kalau misalkan untuk pemasarannya sendiri itu Kak, itu seperti apa? Apakah memang semuanya online atau offline? Aku sih kebanyakan online sih ya kan, karena kan memang sekarang itu kan eranya tuh udah shifting ya, berganti. Jadi memang kita tuh apalagi karena kasus COVID itu kan pandemi. kita kayak mau nggak mau tuh dipaksa untuk shifting semua ke online gitu kan. Jadi kita dari yang kita biasanya offline, kita tuh mau nggak mau sekarang harus terbiasa dengan online. Nah, jadi semua pemasaran aku itu aku lakuin di online gitu kan. Jadi yang pertama itu memang kita gunain banget itu Gojek dan Grab. Karena dulu sebelum dengan Gojek dan Grab itu penjualan itu sangat ribet dan susah gitu kan. Misalnya kita ada orderan masuk itu kita balas satu-satu WA-nya ya kan. Terus kita kirim-kirim satu-satu, kita tanya alamatnya, nomor teleponnya, kita masukin satu-satu. Tapi kalau ada Gojek kan tinggal orangnya datang, terus kita kasih ya kan. Nah, itu sama paling kita bikin promo-promo di aplikasinya, aplikasi Gojek atau Grab. Nah, itu sangat bantu juga. Terus selain itu aku juga pakai Instagram. Ya kan, pakai Instagram itu aku juga pakai standar lah Instagramnya. Sama biasanya sih kirim-kirim ke kayak influencer sih gitu. Kirim-kirim ke influencer untuk atau di review gitu ya akhirnya mereka. Tapi aku sih lebih pengennya honest review ya gitu kan. Apalagi kayak misalnya ke teman-teman gitu, teman-teman terus ke influencer juga kita tanya pendapatnya. Meskipun mereka kadang-kadang kan ngepost pasti dibilangnya enak, cuman aku kayak gak puas juga sih, tetap kita harus kira-kira apa ya Kak yang bisa ditingkatin dari punya kita gitu. Karena kita kan gak mau cuman hanya just okay gitu kan. Kalau bisa better kenapa cuman gitu. Kayak gitu, benar-benar. Oke, terus kalau misalkan tadi itu kan akhirnya merambah juga gitu ya ke online gitu. Nah, kalau misalkan untuk peningkatan gitu, kalau misalkan dipresentasiin Kak, dari yang awalnya offline jadi online itu peningkatannya berapa persen? Peningkatannya itu bisa 5 kali lipat lah. Wow. Iya, 5 kali lipat. Dari kita masih offline doang ke online itu 5 kali lipat. Kalau misalkan kita kasarnya gitu ya Kak ya, dalam 1 bulan dengan adanya bantuan online ini kira-kira bisa jual berapa porsi?
perharinya sih ya kan, perharinya tuh kurang lebih 200-an porsi sih, kurang lebih. Per hari 200-an porsi berarti ketika 1 bulan tinggal dikali 30. Ya berapa tuh? Wah, Aku keren juga nggak banget. tahu, nggak bisa ngitung. Maksudnya kurang lebih aku biasanya nggak harian, jadi ya kurang lebih sekitar segitu. Kurang lebih Bisa sekitar lebih, gitu. bisa jadi kurang. Gitu. Oke, terus kalau misalkan sejauh ini kan kalau misalkan di Gojek atau di aplikasi itu kan biasanya ada rating gitu ya Kak ya. Nah gimana tuh Kak rating dari customernya Kak Erin? Kalau ratingnya sih kan aku kan nggak bisa baca ya, tapi nggak bisa tahu apa aja ini, cuman siapa aja yang komen, tapi kan kita nggak bisa satu persatu gitu, cuman kalau secara keseluruhan ya bintangnya sih 4,8. Dan kalau kayak di Gojek itu 1000 plus sih itu yang apa namanya yang kasih rating gitu kan. Oh gitu. Cuman kan kita nggak tahu maksudnya detailnya dia ngomong apa kan kita nggak tahu, cuman taunya ya ratingnya segitu gitu aja. Berarti udah lumayan bagus ya 4,8 gitu. Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan jangan diturunin ya teman-teman. Oke. Nah terus itu kan penjualannya emang meningkat banget, bertumbuh banget. Ada kepikiran gak Kak untuk rencana buka cabang lain gitu atau outlet lain? Dalam waktu dekat sih belum ya kan, cuman nggak menutup kemungkinan kedepannya ada gitu kan. Keluar kota? Takut. Wow. Kira-kira hal apa aja Kak yang harus dipersiapin gitu ketika kita bakalan buka cabang atau outlet baru? Yang pasti sistem, terus habis itu yang pasti tuh karyawan ya kan, karyawan tuh kita harus apa namanya jelas dulu gitu kan, jelas dulu tugas-tugasnya apa ya kan, karena sebenarnya ya aku juga bisa seperti ini kan banyak bantuan juga dari karyawan ya kan, karena karyawan aku tuh ya keren-keren sih ya kan, mereka itu impor kebanyakan, kebanyakan impor jadi keren. Impor dari luar kota atau gimana nih? Ya luar kota. Siapa tahu luar negeri kan? Impor jadi dia tenaganya kuat-kuat gitu kan ya, dan beberapa emang mereka tuh apa ya semangat gitu, aku lihat mereka tuh ceria, memang aku bentuk apa ya namanya lingkungan itu kalau misalnya mereka tuh semuanya bekerja keras dan ceria gitu kan, jadi saling kalau ada satu orang yang mungkin hobinya murung dan malas-malasan kan akan mempengaruhi yang lain, jadi kalau semuanya tuh kerja keras dan ceria, dan sejauh ini sih karyawan aku kebanyakan sih keren sih. Jadi ketika nanti bakalan buka cabang di harapannya bisa karyawannya juga kayak gitu juga ya Kak ya? Yang pertama SOP juga kan, SOP sistemnya harus jelas semuanya, pengaturan keuangan juga harus jelas ya kan, yang pasti harus dipersiapkan semuanya deh, dan termasuk produksinya pun harus standar gitu kan. Oke. Nah kira-kira udah ada gambarnya belum nih Kak? Kira-kira nanti ke depannya pengen udah ada bidikan gitu, target bakalan buka cabang di sini gitu? Ada sih gitu kan. Waduh, ini kayaknya masih rahasia ya Tribuners? Masih rahasia deh kayaknya. Ya tapi tidak dalam waktu dekat sih ya kan. Cuman udah ada goalnya mau ngapain aja itu udah ada. Udah kelihatan lah ya jalannya gitu untuk ke depan. Gitu. Nah terus Kak Erin kan masih muda nih ya, muda, terus usahanya juga emang udah luar biasa berjalan dengan lancar gitu. Ada gak sih Kak kesulitannya nih sebagai pengusaha muda gitu? Kesulitannya sebenarnya kalau kan kita kan ya bisa dibilang milenial tuh ya, kesulitannya itu ketika kita bertemu dengan tim yang nggak milenial gitu kan, karyawan yang nggak milenial, nah itu aku kesulitan di situ sih, karena kan aku kan anak muda nih, kadang kalau ketemu yang tua itu susah gitu buat komunikasinya, jadi aku lebih milih karyawan-karyawan yang milenial gitu kan, biar memudahkan untuk berkomunikasi gitu kan. Itu sih kesulitannya itu. Kalau sama customer mungkin? Maksudnya gimana tuh? Misalkan ada cerita gitu atau sama customer yang misalnya dia ngasih feedback yang buruk gitu, atau ya pengalaman-pengalamannya kayak ada kok customer yang pernah ngasih feedback buruk tuh ada, tapi kita memang harus selalu melakukan recovery gitu kan ya. Yang pertama kita harus apologize ya kan, ya pasti kita minta maaf, kita bertanggung jawab gitu kan. Memang kalau misalnya dia ada kerugian yang dia dapat gitu, kita harus bertanggung jawab itu ya kan, pasti itu. Tapi pernah ya Kak ya? Pernah, namanya usaha ya pasti ada sih gitu kan, aku juga gak 100% perfect gitu kan, pasti ada. Tapi kita harus itikat baik untuk memperbaiki gitu ya. Gitu. Selain kita minta maaf ya kan, kita bertanggung jawab, kita pun harus memperbaiki ke sistem. Jadi kemarin itu kesalahannya kenapa, terus apa yang bisa kita perbaiki agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Waduh, berarti emang udah makan asam garam ini ya.
kehidupan. Asli. Terus kalau misalkan pengalaman yang paling berkesan gitu, kalau misalkan tadi tuh dukanya gitu ya, kalau misalkan pengalaman berkesan selama jadi pengusaha muda itu seperti apa, Kak? Pengalaman paling berkesan, Mhm. yang pasti aku itu naik turunnya itu udah sering banget ya kan. Oke. Bahkan kayak bisa istilahnya sangat-sangat mengirit gitu karena nggak punya duit Oh. gitu. Pokoknya itu udah sering banget sih aku ngalamin itu ya kan, apalagi kemarin sempet pas kita Covid itu sempet kayak kaget sekaget-kagetnya ya kan, di mana beban kita tinggi banget, terus pendapatan kita hampir dibilang nggak ada lah gitu untuk nyukupin semua itu nggak ada, ya udah akhirnya aku berkorban ya kan, sacrifice juga kita diri sendiri ya kan. Terus habis itu aku mengirit dari makan aja, aku juga harus ngirit gitu kan ya, ibaratnya makan itu udah pilihannya tuh udah bukan makan enak dan nggak enak gitu, yang penting dari makan dan nggak makan gitu kan, itu pilihannya itu bukan aku pengen makan enak, aku udahlah kita nggak usah makan yang nggak enak gitu. Pilihan antara kamu makan sama kamu nggak makan ya gitu. Jadi aku udah emang ngirit banget itu, udah pernah gitu ya, gitu, iya. pernah mengalami. Sayang gitu kalau kadang-kadang kita mau makan yang gimana itu sayang, apalagi mau beli-beli yang lain ya, kayak misalnya beli baju kan cewek-cewek, skincare gitu kan. Itu kayak udah nggak dipikirin lagi gitu kan, yang penting kita bisa bertahan hidup, Bisa survive bisa gitu hidup ya, aja iya. gitu kan. Yang penting usahaku jalan sih gitu kan. Terus hal apa, Kak? Kan itu sempat berada di titik yang rendah juga gitu ya, yang akhirnya bikin Kakak tuh tetap semangat gitu untuk lanjutin bisnisnya? Itu karena itu passion aku. Yang pertama itu di passion aku. Oke. Yang tadi kataku adalah syarat utama itu adalah kita harus bekerja sesuai dengan passion kita. Biar apapun yang terjadi ketika kita turun, itu kita tuh selalu punya ide gitu kan. Jadi kayak selalu punya ide, kita tuh harus ngapain. Nah disitulah istilahnya aku selalu semangat. Tapi kalau putus semangat sih aku gak pernah sih. Karena aku tuh tipe orang yang gak nyerahan gitu. Jadi emang kalau down ya down, tapi bukan berarti down itu kita harus nyerah. Tapi down itu adalah suatu hal yang kalau bisa jadi titik balik yang oke, sekarang kita turun, tapi aku gak mau lama-lama di keadaan seperti ini gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita berubah gitu. Hal apa yang biasanya Kakak lakuin ketika lagi down? Ya melakukan hobi ya kan. Misalnya kita melakukan hobi kita apa sih? Maksudnya biar kita tuh tidak stres banget di itu terus ya kan, kita agak-agak main game gitu kan. Kita kan punya game ya di HP ya, aku main game, kadang-kadang kan kalau kita mau jalan-jalan kita nggak punya uang tuh ya kan, kalau main game kan kita gratis kalau di HP ya kan. Paling sih main game atau ya misalnya kayak dengerin musik yang mengingatkan kembali, kayak misalnya karena pernah gak sih kayak kita tuh waktu kita lagi semangat-semangat kan ada musik yang nemenin kita tuh, musik ABC. Nah kadang-kadang setelah berjalannya waktu musik ABC itu kan sudah gak kita dengerin lagi. Nah untuk ngebalikin itu aku dengerin lagi musik ABC pas waktu itu kita lagi semangat-semangatnya gitu ya. Jadi kayak recall memori yang dulu-dulu gitu loh ya kan. Nah itu sih biasanya kayak gitu, sama kita ya. Ya pasti kalau patah semangat itu kayak bukan ada di kamus aku. Waduh, keren banget nih. Iya dong. Patah semangat terus ngeluh-ngeluh atau apa itu aku sebisa mungkin enggak dihindari ya, Kak ya. Aku ucapkan gitu loh ya kan. Karena itu tuh kayak forbidden lah buat hidup gitu, kayak toksik doang gitu loh ke diri kita gitu. Dan enggak ada gunanya sebenarnya ya kan. Enggak ada gunanya. Mantap nih Tribuners. Terus kalau misalkan itu kan tadi emang di cara untuk mengatasi down-nya itu dari diri sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan untuk dari segi orang lain gitu Kak, support sistemnya Kak Erin ini ada nggak nih Kak? Pasti ada dong. Siapa nih? Ada dong, yang pasti sih yang pertama adalah suamiku, terus yang kedua keluargaku ya kan. Semua jadi pasti suami, keluarga itu semua alhamdulillah support selalu ya gitu kan. Jadi aku bersyukur sih bisa punya circle yang sangat support banget gitu kan, dan dan memahami terus support gitu kan. Apalagi kalau aku lagi down gitu kan ya, mereka tuh juga gak down gitu. Jadi ya udah kita kita punya circumstances yang sama-sama positif gitu kan ya. Jadi itu sih yang pasti. Sama keluarga. Keluarga, orang tua, kakak beradik itu aku juga sama kakak adikku juga akur semua sih. Jadi kayak saling nyemangatin juga ya. Kalau berantem kan namanya kita kakak adik kan sering lah ya berantem kecil gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya bukan berantem yang besar, tapi kita semua sama-sama semangat lah kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk dari keluarganya Kak Erin sendiri, itu keluarganya apakah
memang sebatas support system gitu atau memang akhirnya terjun juga gitu Kak, bantuin di usahanya Kakak? Bantuin juga. Jadi kebetulan gini, sebenarnya aku tuh tidak berniat untuk ngebuat perusahaan keluarga. Mhm. Tapi kebetulan apa yang aku butuhin di usahaku, itu adalah keluargaku punya semua gitu. Jadi Oke. kayak misalnya aku unggul di suatu bidang, ya kan. Mhm. Terus aku membutuhkan bidang lain karena kita kita mau bangun usaha ya, kita mau pengen jadi perusahaan besar, itu kan kita nggak bisa sendiri. Ya, Iya. kita harus punya orang-orang yang punya keahlian tertentu yang bisa mengisi posisi-posisi di perusahaan itu gitu kan ya. Kayak misalnya, aku nggak pinter ngomong, aku nggak pinter public speaking, aku punya adik yang pinter itu gitu kan, yang bisa celoteh-celoteh gitu kan. Ya Oke. udah adikku aja ya kan, kenapa kita harus cari orang lain yang Jauh-jauh heeh, gitu ya jauh-jauh kalau sedangkan misalkan adikku juga bisa, atau misalnya aku tidak bisa ngatur keuangan aku sendiri itu, aku mhm. punya kakakku yang emang dia lulusan akuntan ya kan, jadi dia memang akuntan dan dia bisa mengatur keuangan aku gitu Mhm. kan. Terus aku juga nggak pandai nih misalnya aku bernegosiasi sama orang atau apa, aku punya suami yang memang dia pintar untuk negosiasi gitu kan. Iya. Jadi kayak kami ini ya aku ngerasa kayak sesuatu yang saling melengkapi, Mhm. we complete each others, Wih. ye. Terus Mmm, tuh kalau misalkan kayak usaha gitu yang dijalanin sama keluarga itu mhm, biasanya kan suka ada, mhm. apa ya, suka ada Ketidakprofesionalan ya kan, mhm. ketidakprofesionalan. Nah itu kalau misalkan di usahanya Kak Erin seperti apa Kak untuk ngatasinnya? Yang pasti gini, kalau nggak profesional itu kita jauh dari itu karena Mhm. meskipun kita keluarga, itu Oke. kita semuanya digaji masing-masing gitu kan. Jadi Oh. bukan bukan aku bisa ngambil seenak jidatku atau seenak dengkulku gitu. Aku Mhm. mau beli ini aku ambil uang, itu nggak bisa karena uangku bukan aku yang pegang. Mhm. Uang usaha ada yang sudah yang pegang kakakku gitu kan, dia bagian akuntan ya kan. Iya. Dan kita semua itu bekerja digaji gitu, per bulan ada gajinya masing-masing, sesuai Oh, dengan pekerjaan kita, pekerjaannya. jadi ya udah gajiku sekian, gaji adikku sekian ya kan, Mhm. gaji kakakku sekian, gaji kita semuanya bergaji gitu dan Oke. keuntungan itu pun nggak aku ambil gitu kan, memang Heeh. untuk khusus buat kita usaha lagi karena dengan gajiku aja ya udah aku udah cukup hidup gitu kan. Mhm. Kayak aku nggak terlalu kepingin yang hidup-hidup yang harus gimana-gimana gitu, jadi aku Iya. kan aku orangnya sederhana gitu Oke. kan. Jadi kayaknya ini udah cukup gitu kan, Mhm. buat ayam aja nih atau buat sosmed aja pokoknya semuanya buat usaha dulu Ter-cover aja, ya? yang Oke. penting aku ngerasa hidup aku udah cukup gitu kan, Mhm. udah gitu cukup. Berminat untuk nambah karyawan baru nggak nih? Set. Deh. Biar digaji juga sama ayam sama lades. Yang pasti kalau karyawan itu aku tambah sesuai dengan seketeterannya. Oke. Kalau misalnya kita bahasa ininya ya, misalnya mana yang keteter, itu yang aku tambah lah gitu aja Mhm. gitu. Simpelnya gitu kan ya, Oh. Terus, jadi seorang Kak Erin yang seperti saat ini, yang udah punya usaha sendiri gitu, Mhm. terus udah mapan bisa dibilang gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak role model gitu atau sosok inspiratif yang Kakak kagumin yang akhirnya bisa bikin Kakak, hebat nih sampai sekarang? Kalau sosok yang aku kagumi sih, aku Mhm. nggak terlalu yang, "Aku ingin menjadi seperti dia," gitu, enggak Heeh. sih. Tapi kalau aku yang, apa ya, yang aku merasa dia hebat, dia ini itu Mhm. kayak rata-rata tuh kayak misalnya kayak Bill Gates ya kan, Oh, semacam oke. gitu ya kan, atau Mark Zuckerberg, Ah, atau ya pokoknya yang mereka yang kayak udah masuk-masuk Forbes magazine gitu, kayak, "Ih heeh. keren banget nih orang-orang ini," gitu kan, "aku Mhm. ingin menjadi seperti dia," gitu kan. Oh. Tapi nggak yang sampai aku, apa, gimana sih yang kita ituin banget gitu Mhm, sih, sampai enggak. diidolain banget Nggak gitu ya? idola sih enggak sih gitu kan. Karena aku merasa tetap ada perbedaan gitu kan ya. Mungkin dari apa ya, perkembangan lingkungan dia pun pas sama kita juga Beda beda ya gitu. kan. Jadi aku nggak mungkin, takutnya kalau misalnya terlalu aku idolain aku yang seperti dia dan akhirnya aku tidak seperti dia gitu kan, Mhm. nanti itu akan stres, terus nanti aku Iya. akan, "Aduh kenapa aku tidak seperti dia?" Gitu, "Hidup ini nggak adil kan." Oh my Kan God. nggak, jangan kayak gitu juga gitu kan. Karena Bener kita bener. punya apa ya, apa, kita punya sukses path masing-masing gitu kan. Mhm. Jadi mungkin dia dengan cara seperti itu, dia sukses seperti ini, ya mungkin aku Mhm. punya yang lain juga kayak gitu. Mhm. Poin Mhm. pembelajaran apa dari mereka yang, Kakak ambil Mhm. nih untuk Yang pasti pembelajaran? mereka itu, apa ya, menurut aku nggak pernah patah semangat gitu dan dan kalau aku baca-baca itu mereka tuh kebanyakan itu bekerja, misalnya mereka tuh bekerja tuh terus-terusan gitu kan ya, untuk misalnya lebih nyantai lagi ke depannya. Ibarat Mhm. bukan gitu sih, apa ya bahasanya, Apa maksudnya tuh bersakit-sakit dahulu, kayak berenang-renang kemudian? anak SD. Bukan, gimana ya maksudku,
intinya mereka itu workaholic banget. Jadi mereka tuh nggak ada waktu gabut-gabutan gitu kan ya. Nggak ada ngehalu-ngehalu gitu Oke. kan. Nggak gabut, nggak halu. Semuanya waktu yang mereka lakukan itu adalah waktu yang untuk Kerja. produktif. Nah, ketika ada sisa waktu mereka itu melakukan dengan kayak kesehatan mereka, ya kan, Heeh. istirahat, quality time dengan keluarga. Nah, kayak gitu sih yang aku istilahnya sama mereka tuh jempolan banget lah ya kayak gitu. Tapi kalau Kak Erin sendiri tipenya workaholic atau gimana, Kak? Aku workaholic sih. Oh. Kok ngaku-ngaku. Nggak ngaku-ngaku Oke. sih, tapi aku berusaha untuk, karena aku juga kayak nggak pernah yang gabut-gabut gimana gitu sih gitu kan, kayak sayang sebenarnya waktu-waktu gabut itu. Iya. Sayang aja lah kayak gitu. Kalau kita ada 1 jam buat gabut nggak jelas gitu kan, mendingan kita ngelakuin sesuatu. Misalnya nih ya, aku ada waktu luang. Oke, aku kan nggak mungkin tuh kerja seharian dari pagi sampai malam 24 jam, 24 hours. Tapi aku punya waktu sedikit untuk menonton misalnya kan ya. Ya udah aku pakai buat nonton film yang membuat aku semangat atau atau mendengarkan musik yang buat aku semangat lah seperti itu. Itu cara me time-nya Kak Erin ya jadinya? Iya, atau main game yang ya buat ketawaan aja gitu, ini lucu gitu kan. Buat ketawaan aja gitu. Oke, jadi me time-nya kayak gitu nih Tribuners. Terus Kak, kalau misalkan tadi kan kita bahas juga soal circumstances gitu ya atau lingkungan. Nah, kalau misalkan pengusaha-pengusaha itu kan biasanya mereka punya apa ya, perkumpulan gitu atau komunitasnya sendiri gitu di yang untuk pengusaha gitu. Kalau misalkan kayak ada sendiri join juga atau gimana, Kak? Aku ada sih juga kalau teman-teman itu yang usaha, teman-teman yang sama pebisnis itu biasanya itu kan kita kekumpul di komunitas ya kan. Itu aku juga ada komunitas UB. Nah, di situ teman-temannya juga banyak teman bisnis yang saling support juga sih, dan itu good juga sih kita saling mempositifkan, saling mensupport itu teman-temannya juga. Oke. Terus kegiatan apa aja Kak yang biasanya dilaksanain gitu sama mereka? Biasanya kita ada kumpul-kumpul. Oke. Kumpul itu nggak kumpul-kumpul ini ya ngehalu atau hanya sekedar gimana gitu kan gitu ya. Cuma biasanya kita ngebahas-bahas sesuatu yang kayak misalnya yuk kita hari ini ngebahas tentang ini yuk marketing gitu kan. Ntar ada yang ngisi gitu kan yang kira-kira dia capable buat sharing itu ya kita dengarkan dia gitu kan. Ntar dia ngasih saran ke bisnis kita. Nah seperti itu. Kegiatannya rutin atau gimana? Sebelum COVID sih kita rutin ada pertemuan seminggu sekali. Cuman karena sekarang COVID jadi masih dijadwalkan untuk kembali lagi gitu. Kalau misalkan online-nya jalan nggak? Online-nya ya lumayan jalan sih, cuma memang tidak seefektif kita ketemu langsung sih gitu. Oke, berarti ya pengaruh dari lingkungan itu emang segitu signifikannya ya Kak ya? Iya betul. Terus kalau misalkan Kak Eri nih, itu kan tadi sempat me time-nya tuh kayak gitu. Nah kalau misalkan sebagai perempuan nih ya, ini suka gimana Kak? Suka salon kah gitu atau Enggak yang sih. memanjakan diri gitu? Enggak, aku enggak suka ke salon. Oh gitu? Ya aku di rumah aja, maksudnya ya kita kan paling maskeran ya di rumah. Beli masker, kita maskeran di rumah sebelum tidur. Paling gitu sih kalau aku skincare. Tapi enggak sampai yang harus treatment ke salon gitu. Oke, kalau jalan ke mall mungkin? Mau jalan, nah, ya kita hidup biasa aja lah, hidup normal aja. Kita kayak yang enggak pernah aku harus kerja terus, gak boleh jalan-jalan, enggak juga. Kadang-kadang kita sama temen main yuk kemana ya, jojong lah main gitu kan. Tidak usah menyiksa-nyiksa diri banget gitu kan. Tapi itu juga jarang-jarang sih, misalnya enggak sering ya ibaratnya kalau dari sebulan paling cuma berapa kali gitu. Sekarang Kak Erin udah punya pasangan gitu ya, udah menikah? Nah itu gimana Kak cara bagi waktunya gitu kan antara untuk rumah tangga gitu sampai sama usahanya? Kalau jujur aku sih nggak ngerasa kesulitan ngebagi waktu ya soalnya kan suamiku juga di situ. Iya di situ juga ya. Kami bersama selalu. Jadi kayak gimana membagi waktu kan mungkin kalau yang berpisah, misalnya yang satu kerja di mana atau kerja di mana kita kan bareng gitu kan. Ya setiap hari ya bersama, paling kita quality time aku sama suami itu ketika pulang kerja kita sempetin nonton. Kita nonton tuh bukan nonton bioskop ya, nonton film gitu kan, film di TV gitu kan atau download. Waduh ketahuan ya. Gitulah maksudnya. Bener-bener. Jadi paling itu terus kayak kita yang nyemil-nyemil bareng ya itulah, tapi itu menurut aku kayak udah cukup ya. Udah cukup buat kita masih ya bahagia gitu. Terus kalau misalkan selain sebagai ownernya Sambaladas gitu, ada nggak sih Kak kegiatan yang lain gitu yang dilakukan sama Kak Erin? Aku sih masih fokus di situ.
Katanya kemarin itu sempat nih jadi pembicara gitu di salah satu universitas gitu, jadi pembicara materi. Itu sih sebenarnya bukan kegiatan itu ya, maksudnya bukan kegiatan yang aktivitas yang rajin atau enggak. Rutin gitu. Itu kebetulan aja waktu itu pernah aja ngisi gitu kan. Karena ada misalnya kayak teman aku butuh bantuan buat ngisi apa gitu ya. Kadang aku ngisi, cuman sejujurnya kalau seperti itu aku malu. Oh iya. Karena aku kenapa? Enggak passion gitu di situ. Jadi aku merasa tidak pandai, jadi dan adalah aku di belakang aja gitu kan. Jadi kalau jarang-jarang aku kayak gitu tuh. Kalau kepaksa dan aku emang harus dibantu teman aku, nah itu baru aku bantu gitu. Biasanya bahasan temanya tentang apa, Kak? Ya biasa kewirausahaan sih gitu kan. Ya, tentang ya usaha, tentang usaha lah. Usaha ya. Terus harapannya Kak Erin nih, kira-kira untuk kedepannya gitu, untuk Kak Erin sendiri dan untuk Sambaladas ini seperti apa, Kak? Harapannya kalau aku sih semua usaha yang aku jalanin itu maju gitu kan. Terus habis itu karyawan aku juga sejahtera ya kan. Karena kan aku nggak mau ini sendiri ya, sejahtera sendiri, karena kan usaha aku maju itu pasti ada bantuan dari semua tim-timku ya kan, dari keluarga, dari karyawanku, itu semua aku pengen sejahtera gitu. Ketika usaha maju, karyawan juga harus maju. Benar. Ya kan? Nah setelah karyawan maju, aku pengen bantu juga ke yang lain gitu. Ya aku sih itu sih gak muluk-muluk gitu, gak pengen yang aneh-aneh, tapi yang penting aku dan orang lingkungan di sekitar aku itu semua kita sejahtera, sehat. Suka harapan aku itu aja sih gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih, mungkin ya kan Kak Erin ini sebagai sosok inspiratifnya gitu, sosok inspiratif dari masyarakat Lampung yang akhirnya sukses untuk membangun bisnis. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan-pesan yang disampaikan ini buat Tribuners sekalian gitu yang pengen juga gitu untuk terjun gitu ke dunia bisnis? Pesannya gitu kan buat Tribuners itu kalau yang mau terjun ke dunia bisnis, yang pertama itu ketika kalian sudah memutuskan untuk berbisnis itu kan harus fokus ya kan. Fokus dan konsisten ya kan. Ketika terjadi masalah itu jangan lari ya kan, tapi kan harus selesaikan gitu kan, cari solusinya. Kalau kita fokus, solusi itu tuh akan keluar sendirinya dari pikiran kita, dari hati kita tuh itu bakal keluar gitu dengan sendirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu pengaturan keuangan. Jadi jangan jadi orang yang konsumtif. Jadi ketika kita baru mulai bisnis, kita punya uang banyak gitu kan, ngerasa uang kita lebih nih gitu kan dari biasanya. Itu kita langsung jajan sesuatu ya kan, kita beli baju, beli HP baru atau apa gitu. Itu menurut aku nanti dulu itu kan ya, karena itu mendingan kita putar lagi dulu untuk usaha kita biar usahanya yang maju. Nanti kalau kita ada usahanya udah sukses pun bisa beli apa-apa kok gitu kan ya. Ditahan dulu gitu ya. Jadi pengaturan keuangan, terus juga harus fokus ya kan. Itu yang paling penting sih, sama ya itu jangan patah semangat gitu. Karena patah semangat tidak ada dalam kamusku. Tidak ada juga dalam kamusnya Tribuners ya Kak ya. Benar. Betul. Nah terus Kak Erin, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar gitu ya, udah sharing-sharing juga nih kepada Tribuners sekalian. Nah sekarang Kiki punya tantangan nih buat Kak Erin. Tantangan apakah itu? Tantangannya, waduh deg-degan gak nih? Deg-degan sih, malu lagi. Oke, jadi nanti tuh bakal ada pertanyaan gitu Kak, ada pertanyaan, ada dua opsi gitu. Nanti Kak Erin tinggal pilih aja salah satunya, bisa langsung dijawab secara cepat tanpa harus dikasih penjelasan gitu. Siap ya? Wow, siap. Pakai ini? Siap nggak siap? Harus siap gitu ya. Ada hukumannya nggak ya? Enggak kok. Oh nggak ada hukumannya, aman. Oke, pertanyaan pertamanya. Jadi pribadi yang baik atau pribadi yang jujur? Jujur. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain atau jadi orang yang sukses? Bermanfaat buat orang lain. Oke. Jadi istri yang baik atau jadi pengusaha yang baik? Istri yang baik. Oke. Jadi bos yang ramah atau jadi bos yang tegas? Ramah. Oke. Udah selesai. Makasih banyak ini Kak Erin udah datang ke Tribun Lampung, udah sharing-sharing juga nih kepada Tribuners sekalian. Thank you banget. Semoga kedepannya semakin sukses, Ayam Sambaladas juga semakin keren ya Kak ya. Amin. Oke deh Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Erinda selaku owner dari Ayam Sambaladas. Gimana? Keren banget kan? Seru banget. Makanya Tribuners kalian harus stay tune terus, Tribun Live itu setiap hari Senin ya.
jam setengah 2 siang. Itu bisa diakses di akun Facebook Tribun Lampung atau bisa diakses juga di klik bit.ly/Tribun TV Lampung. Karena selain itu kita juga bakalan live streaming nih setiap hari dari jam 1 siang sampai dengan 5 sore. Oke deh, Kiki Novilia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.